Saya beberapa waktu yang lalu itu menonton di National Geographic bagaimana sosial media dulu dimanfaatkan oleh Donald Trump, khususnya Twitter, untuk dia memenangkan pemilu ketika itu. They want to create an uninformed electorate which will make irrational choices. Tapi kemudian 4 tahun berikutnya kan arus balik terjadi dengan ulahnya sendiri. Publik juga memanfaatkan sosial media untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka dengan kebijakan dan gaya dari Donald Trump, dan kemudian akhirnya Donald Trump salah satu di antara beberapa presiden Amerika yang hanya satu periode gitu. Often against their own interests, and we see it every time one of these extravaganzas take place. Ya, itu betul bahwa Amerika matang secara demokrasi, tetapi demokrasi itu selalu ada fase di mana dia mengalami fatigue, mengalami kelelahan, karena disihir oleh semacam kesadaran palsu, sehingga orang nggak bisa lagi mengakses fakta, nggak bisa mengakses lagi realitas itu. Kalau saya pakai istilah akademisnya, dulu ada seorang profesor di MIT, ahli komunikasi, sekaligus orang fisikawan itu, yang membahas soal ini, yaitu demokrasi di Amerika ada, tetapi yang disebut hegemoni kok jalan. Lalu dia terangkan itu dengan teori yang kemudian jadi buku keren itu, anak komas biasanya baca buku itu, Manufacturing Consent, yang nulis itu Noam Chomsky, profesor matematik di MIT yang juga ahli bahasa dan ahli kritik sosial tuh. Mungkin umurnya sekarang udah mendekati 100, tapi saya kira dia masih produktif. Jadi di situ diterangkan bahwa di dalam sistem demokrasi, bahkan dalam sistem demokrasi, negara itu ingin memonopoli konsensus. Jadi partai-partai seperti kemarin yang dilakukan Pak Jokowi itu, mengumpulkan partai-partai, ketua-ketua partai untuk membriefing bahwa Indonesia berhasil menangani COVID. Indonesia tumbuh 7%. Dan Pak ketua-ketua partai itu kemudian manggut-manggut. Lalu begitu diminta komentar, satu-satu tampil ke depan dan memuji-muji kesimpulan Pak Jokowi. Itu namanya manufacturing consent. Jadi ucapan itu diarahkan untuk memuji-muji itu. Itu yang dikritik oleh Noam Chomsky dulu tuh. Sekarang kita ke Bung Rocky. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu tuh menonton di National Geographic bagaimana sosial media dulu dimanfaatkan oleh Donald Trump, khususnya Twitter, untuk dia memenangkan pemilu ketika itu. Tapi kemudian 4 tahun berikutnya kan arus balik terjadi dengan ulahnya sendiri. Publik juga memanfaatkan sosial media untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka dengan kebijakan dan gaya dari Donald Trump, dan kemudian akhirnya Donald Trump salah satu di antara beberapa presiden Amerika yang hanya satu periode gitu. Nah, dan sebenarnya kalau kita lihat Amerika ini kan negara yang terkenal lah ya, negara demokratis di mana masyarakatnya berdemokrasi ini sudah matang karena sudah berapa ratusan tahun ya, Bu Rocky ya. Kalau Indonesia kan baru 76 tahun gitu. Nah, bagaimana Bu Rocky melihat bagaimana TikTok ini bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan kondisi sosial masyarakatnya, sehingga ketika menentukan pilihan yang sangat menentukan dalam pemilihan umum misalnya, atau keputusan-keputusan publik lainnya, ini masyarakat bisa bersikap dengan tepat melalui media sosial dan juga sarana-sarana formal yang ada. Ya, itu betul bahwa Amerika matang secara demokrasi, tetapi demokrasi itu selalu ada fase di mana dia mengalami fatigue, mengalami kelelahan, karena disihir oleh semacam kesadaran palsu, sehingga orang nggak bisa lagi mengakses fakta, nggak bisa mengakses lagi realitas itu. Kalau saya pakai istilah akademisnya, dulu ada seorang profesor di MIT, ahli komunikasi, sekaligus orang fisikawan itu,
yang membahas soal ini, yaitu demokrasi di Amerika ada, tetapi yang disebut hegemoni kok jalan. Lalu dia terangkan itu dengan teori yang kemudian jadi buku keren itu, anak Komas biasanya baca buku itu, Manufacturing Consent, yang nulis itu Noam Chomsky, profesor matematik di MIT yang juga ahli bahasa dan ahli kritik sosial tuh. Mungkin umurnya sekarang udah mendekati 100, tapi saya kira dia masih produktif. Jadi di situ diterangkan bahwa di dalam sistem demokrasi, bahkan dalam sistem demokrasi, negara itu ingin memonopoli konsensus. Jadi partai-partai seperti kemarin yang dilakukan Pak Jokowi itu, mengumpulkan partai-partai, ketua-ketua partai untuk membriefing bahwa Indonesia berhasil menangani COVID. Indonesia tumbuh 7%. Dan Pak ketua-ketua partai itu kemudian manggut-manggut. Lalu begitu diminta komentar, satu-satu tampil ke depan dan memuji-muji kesimpulan Pak Jokowi. Itu namanya manufacturing concern. Jadi ucapan itu diarahkan untuk memuji-muji itu. Itu yang dikritik oleh Noam Chomsky dulu tuh. Nah sekarang hal-hal semacam itu bisa diinterupsi 3 menit oleh konten creator TikTok. Jadi nggak ada gunanya lakukan manufacturing concern lagi. Bahkan tadi masih dipanggil partai Gurem pun dipanggil Perindo, apa namanya itu, partai cemen itu, apa namanya, PSI itu, partai recehan itu. Lalu timbul ke publik dan mengeluh-elukan, iya kita bertumbuh. Loh seluruh dunia menganggap Indonesia nggak bertumbuh. Tapi juru bicara presiden bilang, udah itu kita mesti dengar keterangan orang lain, bukan dari dalam rumah sendiri terus puji-puji diri sendiri, kan itu ngaco kan. Itu yang disebut oleh Noam Chomsky sebagai kedunguan komunikasi publik. Apa namanya, bahkan dia kasih judul tambahan dalam bukunya The Political Economy of Mass Media itu. Jadi pembiusan itu yang sekarang dibatalkan oleh TikTok. Dengan kata lain, TikTok itu adalah oposisi intelektual terhadap kekuasaan, dan itu hanya dilakukan dalam 3 menit. Nah, kita sekarang ada di ILT. ILT artinya Indonesia lagi TikTok. Keren. Bung, maaf Bung, sebelumnya ini ada hubungannya dengan bagaimana mereka yang tidak bisa mengontrol lagi media